Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anakku, kita berjumpa lagi dalam pertemuan kedua. Sebelum kita membahas suatu materi, tidak lupa Ibu mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi. Jangan lupa 3M. Apa saja 3M? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Melanjutkan dari pertemuan pertama lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang materi apa yang akan kita bahas untuk pertemuan sekarang, yaitu aritmetika sosial dengan subtopik keuntungan dan kerugian. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan manfaat apa saja yang kalian dapat ketika kalian mempelajari aritmetika sosial. Nah, kalau begitu, Ibu akan lanjut langsung pada materi. Siapkan pulpen dan kertas supaya kalian bisa mencatat bagian-bagian apa saja yang penting dan perlu kalian ingat. Oke, kita lanjut. Nah, kalian tahu gambar apa itu? Ya, betul, pasar ya. Kalau di pasar selalu akan terjadi suatu kegiatan yang namanya jual beli. Ada penjual, ada pembeli. Jadi ada proses jual beli di situ. Kalau proses jual beli itu pasti yang muncul apa? Seorang penjual itu biasanya menjual barang, dia selalu mengharapkan apa? Oke, keuntungan. Dan yang pasti tidak mengharapkan apa? Kerugian. Nah, ini yang akan kita pelajari mengenai untung dan rugi supaya kalian tahu apa yang dimaksud untung, apa yang dimaksud rugi, dan apa yang dimaksud harga jual serta harga pembelian. Nah, dalam kesempatan ini kita akan belajar menghitung. Yang pertama, harga jual. Biasanya nanti ke depan Ibu akan singkat menjadi HJ. Yang kedua, harga beli, Ibu singkat menjadi HB. Yang ketiga, untung, Ibu singkat jadi U. Dan yang keempat adalah rugi, Ibu singkat menjadi R. Nah, harga jual itu adalah harga barang yang ditetapkan oleh pedagang kepada pembeli. Misalkan, Ibu mau membeli snack di Cikmay. Nah, misalkan harga snacknya itu 5.000, maka itu disebut harga jual ya. Harga jual berarti Cikmay menjual snack itu dengan harga 5.000. Kemudian harga beli, apa itu harga beli? Harga barang dari pabrik, grosir atau tempat lainnya. Kadang harga beli itu disebut dengan modal. Nah, itu disebut harga beli. Contohnya tadi, misalnya Cikmay sama Ibu ya, Ibu mau beli snack ke Cikmay. Kalau Cikmay jual kan dengan harga 5.000. Nah, Cikmay snack itu Cikmay beli sebelumnya ke pabrik atau ke grosir dengan harga 4.500. Nah, itu yang dimaksud dengan harga beli. Mengerti ya? Kemudian untung, kalau untung itu adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Biasanya kalau misalkan harga jualnya lebih besar, dia mendapatkan untung. Kalau harga jualnya lebih rendah dari harga beli, dia mendapatkan rugi. Lebih lanjutnya, nanti kalian akan lebih paham mengenai harga jual, harga beli, untung dan rugi setelah kita masuk ke dalam materi penghitungan ya. Loh, itu apa kok muncul anak bermain itu namanya apa? Jungkat-jungkit ya. Kalian dulu waktu masih TK pasti pernah bermain seperti itu, namanya jungkat-jungkit. Nah, Ibu akan menggunakan jungkat-jungkit ini sebagai media untuk menjelaskan pada kalian bagaimana untung dan rugi dan kaitannya dengan harga jual serta harga
beli. Nah, ini jungkat-jungkit yang tadi dalam posisi dia sejajar, berarti tidak berat sebelah ya. Di situ ada harga jual, di situ ada harga beli. Ada untung dan ada rugi. Jika posisinya sejajar atau tidak berat sebelah, maka seorang pedagang tidak mengalami untung maupun tidak mengalami rugi. Nah, bagaimana kalau posisinya seperti ini? Untung. Nah, untung, seseorang pedagang bisa dikatakan untung jika harga jualnya ada di atas atau lebih besar daripada harga beli, maka dia mengalami untung. Bisa kita tuliskan, harga jual lebih besar dari harga beli ya. Harga jual lebih besar dari harga beli, maka akan memperoleh untung. Rumusnya, untung sama dengan harga jual dikurangi dengan harga beli. Sebaliknya, untuk mencari harga jual, maka harga beli ditambah dengan untung. Untuk mencari harga beli, maka harga jual dikurangi untung. Sudah paham ya? Nah, bagaimana dengan rugi? Kalau rugi, maka harga jualnya ada di bawah, harga belinya ada di atas. Artinya lebih tinggi harga beli daripada harga jual. Jadi harga jualnya lebih rendah daripada harga beli. Rumus dari rugi itu harga beli dikurangi dengan harga jual. Itu ya. Kalau harga jual sama dengan harga beli dikurangi rugi. Kalau harga beli berarti harga jual ditambah dengan rugi. Sudah paham ya? Kalau kalian masih bingung, ulang lagi videonya, oke? Lanjut ke contoh soal. Tentukan berapa rupiah keuntungan atau kerugiannya. Yang pertama, ada suatu kejadian harga pembelian 70.000 dan harga penjualan 94.000. Maka kira-kira dia mendapatkan untung atau rugi? Ya, betul. Dia akan mendapatkan atau mengalami keuntungan. Kenapa? Harga belinya 70.000, harga jualnya 94.000. Harga jual lebih besar daripada harga beli, maka mengalami keuntungan. Dengan rumus untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli sama dengan 94.000 dikurangi 70.000. Berapa? 24.000. Oke, paham? Sekarang untuk contoh berikutnya, nomor 1 bagian yang B, harga pembelian 130.000 dan harga penjualan 80.000. Kira-kira untung atau rugi ya? Jawabannya adalah mengalami kerugian. Kenapa? Harga belinya 130.000, harga jualnya 80.000. Ternyata harga jual lebih kecil daripada harga beli. Otomatis dia akan mengalami kerugian. Kalau kamu sudah tahu dia rugi, berarti kamu tinggal cari rumus rugi apa? Harga beli dikurangi harga jual. Berarti 130.000 dikurangi 80.000 sama dengan berapa? 50.000. Oke. Mengerti ya contoh yang kedua? Selanjutnya, contoh nomor tetap masih nomor 1, pertanyaannya masih sama, bagian yang D. Tentukan berapa rupiah keuntungan atau kerugiannya. Dilihat, harga pembelian buku per lusin 60.000 dan harga penjualannya per buku 7.000. Kalian perhatikan, dia per lusin, masih ingat atau tidak? Satu lusin itu berapa buah? Berapa? 12 buah. Jadi satu lusin itu 12 buah. Di harga pembelian buku 12 buah itu 60.000. Terus penjualannya per buahnya, per bukunya itu 7.000. Nah, ini ya. Kita ketahui bahwa HB berarti harga beli 60.000 untuk satu lusin buku. Kemudian berarti harga jualnya berapa? Kalian kalikan. Karena di soal harga penjualan per buku 7.000, berarti untuk 12 buku tinggal kalian kalikan. 12 kali 7.000. Berapa? 84.000.
Nah, yang ditanyakan dia mengalami keuntungan atau kerugian. Coba kamu lihat, HB-nya 60, HJ-nya 84. Kira-kira rugi atau untung? Jawabannya HJ lebih besar dari HB. Harga jual lebih besar daripada harga beli, maka dia dipastikan mengalami keuntungan. Berapa keuntungannya? Kita hitung. Rumusnya untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. 84.000 dikurangi 60.000 berapa? 24.000. Sampai sini paham ya? Sekarang contoh soal nomor 2. Pak Subur adalah penjual bubur di daerah Beo. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga 10.000 per porsi. Jika semua bubur terjual, apakah Pak Subur memperoleh keuntungan? Ya, namanya pedagang itu selalu pengen punya untung kan, dapat untung. Kita lihat dulu, Pak Subur untung atau enggak nih. Ketahui belanja bahan baku itu sama dengan harga beli 1 juta. Diingat-ingat ya, kalau pedagang belanja bahan baku itu sama dengan harga beli ya. Modal itu sama dengan harga beli. Jadi harga belinya 1 juta. Kemudian harga jualnya karena 1 porsi di situ berarti harga jualnya 10.000, ada berapa porsi? 130 porsi, maka dikalikan 10.000 kali 130 dapat 1.300.000. Nah, kalau kalian lihat itu, harga jualnya 1.300.000, harga belinya 1 juta. Kira-kira untung atau rugi ya? Ternyata harga jual lebih besar daripada harga beli. Berarti mengalami apa? Untung. Berapa untungnya? Kita hitung. Untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Berarti berapa? 1.300.000 dikurangi 1 juta sama dengan 300.000. Nah, jadi Pak Subur memperoleh keuntungan 300.000 rupiah. Kalian ingat-ingat. Jadi tidak selalu dalam soal itu nanti langsung muncul kata-kata harga beli, enggak. Bisa aja berupa bahan baku, modal, atau perbaikan. Intinya harga beli itu adalah uang yang dikeluarkan oleh pedagang untuk mendapatkan barang yang akan dijual kembali. Itu namanya harga beli. Paham ya? Kalau harga jual, harga yang pedagang berikan kepada pembeli. Oke ya? Contoh soal berikutnya. Nomor 3. Pak Soso seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan 800.000 rupiah untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga 8.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso biasa berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Nah, kira-kira Pak Soso mendapatkan untung atau malah mengalami rugi ya? Coba kita hitung sama-sama ya. Nah, belanja bahan baku seperti tadi, harga beli 800.000. Nah, kemudian Pak Soso sih membuat 120 porsi, berarti semuanya dibukin bahan bakunya. Tapi ternyata yang terjual hanya 90 porsi. Berarti kita kalikan 8.000 kali 90, 720.000. Nah, di situ harga jual ya. Jadi harga jualnya bukan 120 dikali 8.000, tapi porsi yang terjual saja 90 kali 8.000. Berapa? 720.000. Ternyata harga jualnya lebih kecil daripada harga beli. Berarti Pak Soso mengalami apa?
Oke, mengalami kerugian. Berapa ruginya? Rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Maka 800.000 kurangi 720.000. Berapa? 80.000. Jadi, Pak Soso memperoleh kerugian atau mengalami kerugian 80.000. Ibu rasa kalian sudah paham ya semua contoh soalnya. Kalaupun belum paham, silakan diulang lagi video-video rekaman sebelumnya. Kalian lihat lagi, kalian cermati lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya melalui WA pada Ibu. Nah, anak-anakku, itu tadi yang bisa kita pelajari hari ini. Ibu berharap sekali kalian mau berusaha untuk belajar seperti orang bijak bilang, Bapak Arthur Wellesley, orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Jadi ibu harap kalian menjadi orang bijak yang belajar karena kalian bisa, bukan karena kalian terpaksa. Nah, jangan lupa nanti kalian absen dengan komentar di kolom komentar ya, ketik nama lengkap dengan kelas, serta jangan lupa untuk mengerjakan tugas di Google Form. Linknya ibu share di WA Group. Oke, sampai jumpa anak-anakku untuk pertemuan berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Protokol kesehatan dijalankan, 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.